Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, peserta didik baru SMP Negeri 2 Sampang yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Sebelum Ibu menyampaikan materi, izinkan Ibu kenalan dulu ya anak-anak. Nama Ibu Dainah, pengampu mata pelajaran PPKN. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi yang berjudul Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Anak-anak yang Ibu banggakan, di era globalisasi ini banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Kita tidak mungkin menutup diri dari pergaulan dengan bangsa atau negara-negara yang lain. Kita harus meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga meskipun menjadi negara yang maju dan modern, kita tetap berpegang teguh pada jati diri bangsa, kepribadian bangsa Indonesia. Anak-anakku yang Ibu sayangi, kesadaran berbangsa dan bernegara artinya kita sebagai warga negara tahu akan kewajiban kita dan harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sekaligus kita mengetahui hak-hak kita sebagai warga negara agar kita dapat hidup dengan adil, nyaman, dan tentram. Selanjutnya, Ibu akan sampaikan contoh hak dan kewajiban sebagai berikut. Contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Contoh hak: 1. Memperoleh perlindungan hukum. Maka kewajibannya adalah kita harus mentaati hukum. 2. Contoh hak memeluk agama. Maka kewajiban kita adalah menjalankan ajaran agama yang sudah kita pilih, kemudian menghormati agama orang lain. Contoh hak hidup. Maka kewajiban kita adalah menghormati hak hidup orang lain. Artinya kita tidak boleh membunuh orang lain. Yang keempat, contoh hak menyampaikan pendapat. Maka kewajiban kita adalah menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Anak-anakku, salah satu indikator bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara mulai menurun adalah bisa kita lihat di berbagai daerah sering terjadi gejolak. Di antaranya tawuran, perkelahian pelajar, ketidakpuasan hasil pilkada, perebutan lahan pertanian ataupun lahan tambang. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersikap dan berperilaku yang tumbuh dari kemauan sendiri, dilandasi keikhlasan, bertindak demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia, maka akan menumbuhkan kesadaran bela negara, yaitu upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa yang dilandasi rasa cinta tanah air. Anak-anakku yang saya banggakan, berikut ini adalah nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Negeri kita yang sangat luas dan kaya akan sumber daya ini
wajib kita cintai. Dapat kita wujudkan dengan cara mengetahui sejarah perjuangan bangsa, melestarikan budaya bangsa, mencintai produksi dalam negeri, menjaga lingkungan, dan juga menjaga nama baik bangsa. Yang kedua, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu sikap kita harus selalu sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan bangsa. Hal ini dapat diwujudkan dengan mencegah tawuran, perkelahian, kemudian kamu bisa jadi anak yang berprestasi, dan yang lain. Nilai bela negara yang ketiga adalah Pancasila. Pancasila ideologi yang kita warisi dan hasil dari perjuangan para pahlawan sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis atau normatif saja, tetapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman tersebut ada keragaman budaya daerah, suku bangsa, bahasa daerah, dan agama. Nilai-nilai Pancasila lah yang dapat mematahkan setiap ancaman, gangguan, dan hambatan. Yang keempat adalah nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban bisa berupa harta, benda, bahkan jiwa dan raga. Contohnya para pahlawan kita telah gugur demi bangsa. Para atlet berjuang mengharumkan nama bangsa. Para dokter dan tenaga kesehatan berjuang mengatasi wabah COVID-19, bisa juga dengan membantu korban bencana alam, dan bisa juga dilakukan dalam Siskamling. Yang kelima, nilai bela negara adalah memiliki kemampuan untuk melaksanakan bela negara. Hal itu bisa diwujudkan dengan disiplin dalam segala kegiatan, ulet dalam melakukan suatu kegiatan, bekerja keras dalam mencapai tujuan, menjalankan profesinya masing-masing. Dan bagi kalian yang belajar, yang utama adalah belajar dengan giat. Kita lanjutkan materi kita sampai pada faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor pendukung untuk terciptanya kesadaran berbangsa dan bernegara adalah: 1. Tingkat keamanahan seorang pejabat. Jadi seorang pejabat diberi amanah untuk melaksanakan tugasnya, maka harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Di masing-masing daerah di Indonesia harus merata kesejahteraannya. Jangan ada daerah yang sangat sejahtera sementara ada yang miskin. Yang ketiga, keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban kepada semua warga negara.
Jangan hanya menuntut hak, tetapi harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Yang keempat, kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintah. Wakil rakyat dan pemerintah adalah sudah dipilih oleh rakyat. Jadi kita harus percaya kepada wakil rakyat dan pemerintah yang sudah kita pilih. Yang kelima, tegasnya hukum dan aturan pemerintahan. Dalam hal ini hukum harus adil. Siapapun yang melanggar hukum, baik itu pejabat ataupun masyarakat biasa, harus dikenai sanksi yang tegas. Yang keenam, rasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia. Kita lahir dan dibesarkan di Indonesia, maka harus mempunyai rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Yang ketujuh, menyadari bahwa berbangsa dan bernegara yang satu, yaitu Indonesia. Anak-anakku sekalian, selanjutnya bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu ada istilah yang disebut dengan nasionalisme dan patriotisme. Sekarang akan Ibu sampaikan tentang nasionalisme, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia, yaitu 1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi kita tidak boleh merasa lebih tinggi dan menghina suku bangsa yang lain. 2. Mengembangkan sikap toleransi. Ya, toleransi itu bisa diartikan menghargai dan menghormati perbedaan dan bisa menerima perbedaan itu. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Nah, perasaan ini akan menguatkan sikap mencintai bangsa dan negara. Kemudian ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Adalah 1. Sukuisme, yaitu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. 2. Chauvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri paling unggul. 3. Ekstremisme, yaitu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara walau dengan kekerasan dan senjata. 4. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Berikutnya adalah patriotisme, yaitu sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme yaitu 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Berjiwa pembaharu. 5. Tidak kenal menyerah ataupun putus asa. Selanjutnya Ibu sampaikan tentang bagaimana mengimplementasikan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari.
sebagai contoh dalam kehidupan keluarga. Misalnya kalau kita lihat film perjuangan, misalnya membaca buku yang bertema perjuangan, kemudian kita mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari besar nasional. Selanjutnya dalam kehidupan di sekolah, contoh anak-anak selalu mengikuti upacara bendera, selalu mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan bersungguh-sungguh untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungan, memelihara kerukunan dengan tetangga kita. Dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, selalu mendukung kebijakan pemerintah. Kita bisa mengembangkan usaha produktif, mencintai produksi dalam negeri, mematuhi peraturan, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, serta menjaga kelestarian lingkungan. Demikian tadi anak-anak materi kesadaran berbangsa dan bernegara yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Semoga kelak kalian menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian, di era pandemi ini, marilah kita tetap selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berlalu dan anak-anak tetap sehat. Semangat, semoga sukses selalu. Amin.